Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait keramat Habib Umar dan keteguhan Imam Habib Abdullah Balhaj atau Basyakban. Jadi kisah ini ada dalam kitab Silatul Ahli halaman 225-226. Tetapi bukan soal keramat yang akan saya bahas, tetapi satu hal yang menarik untuk kemudian saya membahasnya adalah bahwa Habib Abdullah Balhaj dalam cerita ini disebut sebagai Allah. Nah ini kan sangat tidak masuk akal. Orang kemudian disebut sebagai Allah, ini tidak masuk akal. Dan ini tidak berbeda jauh dengan Fakih Muqaddam ketika ditanya oleh orang Badui, apakah engkau Allah? Kemudian dijawab, na'am, ana Allah. Cuma bedanya kalau Fakih Muqaddam itu adalah mengaku bahwa dirinya sebagai Allah. Berbeda dengan Habib Abdullah Balhaj atau Basyakban, di sini disebut Allah oleh orang lain dalam satu majelis. Namun seperti apa kisahnya? Sebelum saya masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua. Agar yang belum tahu menjadi tahu, yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah dengan membawa-bawa agama. Selanjutnya langsung masuk pada pembahasan. Jadi pembahasan kali ini tetap seperti pembahasan-pembahasan yang sudah lewat, yaitu membaca kitab-kitab khurafat Ba'alawi. Dan kali ini yang akan saya baca adalah kitab Silatul Ahli, kitab yang memuat manakib-manakib dari klan Ba'alawi jalur Bafadol. Nah, yang akan saya baca ini di halaman 225-226. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan data yang tertulis di kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi silsilatil idrusiyati qala akhbaroni as-syaihu as-solihu Abdul Hadi bin Muhammadin Basyakban wa huwa akhu sahibi tarjamati qala ittafaqa sama'un bi huduri walidika wa jama'atin minal a'yani wal akabiri wa kana min jumlatihim as-syaihul arifu billahi ta'ala Umaru Basyakban wa bin adatihil wajdu faltaftu ila ba'dil akabiri solihin Wakola ini mal'anun fakola wabadu fakola bako fi nadri asayyidu Abdullah ibn Sayyid fakola lahu dhalika rajulu Allahu fahayna makola dhalika wasaba wa wakoa ala sajadati walidika falam yataharrok walam yafid bisay'in min finjanil kohwatil ladhi biyadi summa ba'da dhalika kila lahu ajaban min sabatika hatta finjanul kohwati lam yataharrok wal qulu tarabu lidzalik liqaulihi kana an ghaflihi faqala wa mal ladzi jara fa'lamnahu faqala ma ahsastu bidzalik. Artinya apa? Ini merupakan sebuah hikayat atau kisah karomah yang diambil dari kitab As-Silsilah Al-Idrusiyah. Penulis dari kitab As-Silsilah Al-Idrusiyah ini berkata, telah menceritakan kepadaku, Syekh Soleh Abdul Hadi bin Muhammad Basyakban berkata, suatu ketika berlangsung sebuah majelis sama, mendengarkan qasidah dzikir.
yang dihadiri oleh ayahmu serta sekelompok tokoh terkemuka dan para pembesar agama. Di antara mereka terdapat Syekh Al-Arif Billah Umar Basyakban yang memiliki kebiasaan mengalami wajad. Wajad ini adalah ekstase spiritual atau mabuk cinta kepada Allah. Jadi saking khusyuknya zikir kepada Allah sampai-sampai kayak mabuk, sampai tidak ingat apa-apa. Itu namanya wajad dalam istilah dunia tasawuf. Kemudian Syekh Umar menoleh kepada salah seorang pembesar yang saleh dan berkata, jadi Syekh Umar ini lagi wajad, kemudian menoleh pada salah satu pembesar yang lagi bareng pikiran. Kemudian Syekh Umar berkata, aku sudah penuh. Maksudnya sudah penuh ini sudah memuncak rasa wajadnya. Ngefly lah. Untuk pemahaman yang lebih jelasnya, pikiran khusyuk kemudian sampai wajad, sampai memuncak jadi ngefly. Jadi sudah ngefly, sudah penuh. Kemudian orang itu bertanya, lalu bagaimana? Kemudian Syekh Umar menjawab, masih ada dalam pandanganku Habib Abdullah bin Syekh. Jadi kalau Syekh Umar ini sudah wajad, sudah ngefly, tapi di sekitarnya ada Habib Abdullah bin Syekh yang duduk tenang khusyuk sambil zikir. Nah, ketika ia mengucapkan hal itu, tiba-tiba yaitu Syekh Umar meloncat. Kemudian maka orang itu berkata, jadi Syekh Umar menjawab, masih ada dalam pandanganku yaitu Habib Abdullah bin Syekh. Habib Abdullah bin Syekh ini masih duduk tenang, khusyuk, dan pikiran kepada Allah. Kemudian orang yang diajak bicara kepada Habib Umar itu berkata kepada Habib Umar. Orang itu berkata gimana? Lelaki itu adalah Allah. Jadi dikatakan oleh orang yang diajak bicara kepada Habib Umar bahwa Habib Abdullah bin Syekh ini adalah Allah. Lah nanti di sini yang akan saya kritisi. Jadi Habib Abdullah itu disebut oleh Allah, oleh salah satu jamaah dari majelis sufi tersebut. Nah, ketika ia mengucapkan hal itu, ketika orang yang diajak ngomong oleh Habib Umar itu mengatakan bahwa Habib Abdullah Balhaj itu Allah, maka seketika Habib Umar ini meloncat dan jatuh menimpa sajadah Habib Abdullah yang disebut Allah. Namun ayahmu tidak bergerak sedikit pun. Maksudnya adalah Habib Abdullah Balhaj ini. Jadi Habib Abdullah Balhaj ini tidak bergerak sedikit pun dan tidak tumpah sedikit pun kopi dari cangkir yang ada di tangannya. Jadi berarti zikiran ala sufi itu ya Habib Abdullah Balhaj ini zikiran tapi sambil memegang kopi. Saking khusyuknya, saking ngefly-nya, sehingga ketika Habib Umar ini wajad tiba-tiba meloncat dan jatuh pas di sajadahnya Habib Abdullah Balhaj, maka Habib Abdullah Balhaj ini tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan apa-apa saking khusyuknya. Kemudian setelah kejadian itu dikatakan kepada beliau, dikatakan kepada Habib Abdullah Balhaj, sungguh menakjubkan keteguhanmu, bahkan cangkir kopi itu tidak bergerak sedikit pun, padahal semua orang terkejut karenanya, sebab hal itu terjadi secara tiba-tiba. Jadi ketika Habib Umar ini wajad atau ngefly kemudian meloncat dan jatuh, kemudian jatuhnya pas di sejadah Habib Abdullah Balhaj, ini Habib Abdullah Balhaj ini tidak kaget, masih tetap khusyuk, pikiran sambil tangannya memegang kopi. Jadi pikiran tangannya sambil memegang kopi. Ketika Habib Umar ini jatuh dan semua orang itu kaget, ini beda dengan Habib Abdullah Balhaj, tetap tenang, tidak kaget, tidak goyah sedikit pun, bahkan kopi yang ada di tangannya masih utuh dan tidak tumpah. Nah, maka beliau bertanya, Habib Abdullah Balhaj ini bertanya, memangnya ada apa? Apa yang terjadi?
Kami pun memberitahunya. Lalu beliau berkata, aku sama sekali tidak merasakan hal itu. Jadi kejadian Habib Umar ini wajat, ngefly, kemudian jatuh, meloncat dan jatuh pas di sejadahnya Habib Abdul Balhaj. Ini Habib Abdul Balhaj ini tidak sadar, sehingga ini Habib Abdullah tidak sadar sehingga tidak tahu apa yang baru saja terjadi karena khusyuk banget. Lah di sini yang akan saya kritisi adalah dalam teks dzalika rajulu Allahu. Jadi dikatakan oleh salah satu jamaah dalam majelis zikiran tersebut, ada satu orang jamaah yang bicara kepada Habib Umar bahwa Syekh Abdul Balhaj itu Allah. Dzalika rajulu Allahu, teksnya di sini bahwa Habib Abdul Balhaj dikatakan atau disebut sebagai Allah oleh salah satu jamaah dari majelis zikiran tasawuf tersebut. Ini tentu tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun ketika manusia disebut sebagai Allah. Walaupun dengan alasan bahwa pada saat itu Habib Abdul Balhaj lagi khusyuk, lagi istighraq, lagi banget ngefly-nya, lagi banget cintanya kepada Allah, sehingga sampai dirinya itu merasa fana, melebur bersama Allah, merasa bahwa dirinya nggak ada, yang ada hanyalah Allah. Kemudian Habib Abdul Balhaj disebut sebagai Allah oleh salah satu jamaah zikiran tersebut. Ini tidak benar, tetap tidak benar. Dzalika rajulu Allahu, itu teksnya, bahwa laki-laki itu yang dikehendaki adalah Habib Abdul Balhaj ini dikatakan Allah, ini tidak benar, salah, ini bisa kafir ini. Walaupun dalam dunia sufi ini bisa ngeles, tak dzalika rajulu Allahu, ini dalam dunia sufi ditakwil ini. Jadi dalam dunia sufi itu ditakwil paling nanti dzalika rajulu waliwah atau dzalika rajulu min ahlillah. Lah tapi untuk apa ketika teks yang sudah sangat jelas semacam ini kemudian butuh ditakwil? Kalau memang mau mengatakan dzalika rajulu waliwah, ya tulis saja dzalika rajulu waliwah. Atau mau mengatakan dzalika rajulu min ahlillah, bahwa laki-laki tersebut orang yang ahli Allah atau orang yang ahli ibadah, atau dzalika rajulu waliwah, laki-laki itu adalah kekasih Allah. Ya tulis saja sesuai apa yang ingin dikehendaki. Lah ketika ditulis dzalika rajulu Allahu, ya ini tidak dibenarkan karena maknanya laki-laki itu adalah Allah. Ya nggak bisa hamba kemudian disebut Allah. Ini kan nggak beda jauh dengan cerita legendaris di Indonesia ya. Cerita Syekh Siti Jenar kan, bahwa Syekh Siti Jenar ini konon dalam satu cerita kan mengaku dirinya sebagai Allah kan. Ya entah cerita itu benar adanya atau tidak, tetapi dalam cerita yang populer adalah bahwa Syekh Siti Jenar ini mengaku dirinya sebagai Allah. Dan pengakuan semacam itu tentu tidak bisa dibenarkan. Walaupun Syekh Siti Jenar pada saat itu istighraq, cinta banget kepada Allah sampai merasa dirinya melebur bersama Allah. Seakan-akan dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Tetapi pengakuan semacam itu bahwa aku adalah Allah atau lelaki itu adalah Allah, tetap ini pengakuan yang tidak benar dan sesat. Dan ini bisa menjadikan orang yang mengaku atau orang yang disebut atau orang yang mengatakan bahwa laki-laki itu adalah Allah, ya ini sesat. Karena itu hamba bukan Allah. Sekali lagi, yang saya kritisi dalam istilah dunia tasawuf di sini adalah bahwa orang yang istighraq, larut dalam pikiran-pikiran sufi, kemudian mengalami wajat ekstase. Jadi saking cintanya kepada Allah sampai ngefly, tidak sadar, sampai dirinya tidak sadar, mabuk bersama Allah, sehingga kemudian loncat. Ini kan kisah Habib Umar ini kan loncat, kemudian jatuh di depan
sajadah Habib Abdullah Balhaj. Itu Habib Umar lagi wajib. Kemudian Habib Abdullah Balhaj yang lagi istighraq, lagi larut bersama Allah. Dalam pikiran lagi larut bersama Allah sambil memegang gelas atau cangkir yang isinya kopi. Ini kejadian Habib Umar jatuh tepat di sajadahnya. Ini tidak menggoyahkan istighraqnya Habib Abdullah Balhaj. Bahkan Habib Abdullah Balhaj ini tidak merasa terjadi apa-apa. Di saat seluruh jamaah itu kaget atas kejadian loncat dan jatuhnya Habib Umar, ini Habib Abdullah Balhaj tetap khusyuk istighraq bersama Allah sampai kopi yang ada di tangannya ini masih utuh dan tidak tumpah secuil pun. Nah, saking istighraqnya Habib Abdullah Balhaj kemudian disebut oleh salah satu jamaah yang hadir dalam acara pikiran tasawuf bahwa Habib Abdullah Balhaj disebut sebagai Allah, ini tetap tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Walaupun dalam konteks istilah tasawuf bahwa dzalikar rajulu Allahu, ini paling nanti ditakwil. Maksudnya bukan lelaki itu adalah Allah, paling nanti ditakwil dzalikar rajulu waliyullah. Membuang lafadz wali dengan alasan biar tidak panjang teksnya, atau membuang lafadz dzalikar rajulu min ahlillah, membuang lafadz min ahli, sehingga yang masih tersisa adalah teks dzalikar rajulu Allahu. Nah, tujuan dibuangnya teks tersebut untuk apa? Kalau memang mau ngeles macam itu. Jika memang mau menghendaki perkataan bahwa Habib Abdullah Balhaj adalah waliullah, ya tulis saja dzalika rajulu waliullah. Atau jika mau menghendaki bahwa lelaki tersebut, dalam hal ini berarti Syekh Abdullah Balhaj, adalah orang yang ahli kepada Allah atau ahli Allah, orang yang ahli ibadah, ya tulis saja dzalika rajulu min ahlillah. Nah, ketika ditulis dzalika rajulu Allahu, ya ini tidak bisa dibenarkan karena tidak ada alasan apapun untuk membuang teks yang dimaksud. Tulis saja dzalika rajulu waliyullah atau dzalika rajulu min ahlillah. Jangan ditulis dzalika rajulu Allahu, karena dzalika rajulu Allahu artinya adalah laki-laki itu adalah Allah. Nah, yang dikehendaki laki-laki itu Allah adalah Syekh Abdullah Balhaj atau Basyakbat. Nah, inilah istilah-istilah sufi yang sesat dan menyesatkan. Jadi manusia saja disebut Allah hanya karena istighraq, hanya karena larut dalam ritual sufia sampai seakan-akan dirinya fana melebur bersama Allah, sehingga merasa dirinya tidak ada, yang ada hanyalah Allah, sehingga menyebut orang tersebut Allah. Nah, ini kan nggak benar, ini nggak benar. Ini ajaran Manunggaling Gusti ini nggak benar ya. Jadi banyak kan yang ngaku Allah. Di samping Fakih Muqaddam itu mengaku Allah. Lah kalau dalam cerita ini tidak mengaku memang, tetapi disebut Allah oleh jamaah lain. Ya kan? Nah, ini juga tidak dibenarkan. Mau mengaku Allah atau dikatakan Allah oleh orang lain tetap sama-sama tidak dibenarkan. Nah, inilah alasannya kenapa saya seringkali membongkar kitab-kitab Ba'alawi, baik kitab khurafat maupun kitab tasawufnya, seringkali mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan membingungkan. Orang yang istighraq, orang yang larut cinta kepada Allah sampai ngeflay, ini ya justru semakin merasa kehambaannya, bukan kemudian merasa bahwa dirinya Allah atau mengaku sebagai Allah atau dikatakan Allah oleh jamaah lain. Jadi semakin orang tersebut dekat kepada Allah, semakin orang tersebut istighraq kepada Allah, maka akan semakin merasa atas kehambaannya, bukan malah sebaliknya mengaku dirinya sebagai Allah. Nah, ini yang tidak dibenarkan dalam istilah-istilah tasawuf. Ya, ada tasawuf yang benar, ada tasawuf yang sesat. Nah, salah satunya ya tasawuf yang model begini.
Dzalikar rajulu Allahu Habib Abdullah Balhaj itu disebut Allah oleh salah satu jamaah zikiran yang ada di majelis tersebut. Inilah kitab Silatul Ahdi halaman 225, halaman 226. Penonton ini bisa ambil kitab Silatul Ahdi kemudian buka dan baca di halaman 225 hingga 226, maka akan menemukan cerita yang saya baca. Lah, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan adalah bahwa Habib Abdullah Balhaj yang mengalami istighraq larut dalam pikiran sufi bersama jamaah lain, kemudian disebut oleh salah satu jamaah bahwa Habib Abdullah Balhaj ini disebut Allah, ini tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Walaupun dalam konteks tasawuf, dzalika rajulu Allahu, bahwa laki-laki itu Allah, ini tidak bisa dibenarkan. Nah, nanti Muhyiddin akan ngeles pasti, oh itu ditakwil. Dzalika rajulu Allahu itu ditakwil, dzalika rajulu min ahlillah atau dzalika rajulu waliyullah. Nah, jika memang yang dikehendaki adalah dzalika rajulu waliyullah, dzalika rajulu min ahlillah, ya tulis saja sesuai apa yang dikehendaki. Jangan lantas membuang kalimat yang pembuangannya ini tidak ada alasan sama sekali. Nah, ketika ditulis dzalika rajulu Allahu kan, ya artinya laki-laki itu ya Allah. Masa mau diartikan laki-laki itu kekasih Allah atau waliullah? Ya kan nggak bisa. Nah, disinilah letak yang saya kritisi, bahwa teks dzalikar rajulu Allahu, bahwa Habib Abdullah Balhaj ini disebut sebagai Allah, ini menyalahi aturan dan menyalahi akidah bahwa ma siwallahi makhlukun, selain Allah disebut makhluk. Allah ya zat yang berkuasa, Allah hanya satu. Dan ketika ada makhluk yaitu Syekh Abdullah Balhaj atau Basyakban kemudian disebut Allah oleh salah satu jamaah dalam majelis pikiran sufi, ini tidak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Saya kira cukup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam paras untuk seluruh muslim di Indonesia.